Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Teman-teman, pada hari ini hari Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022, air rob, air laut yang naik ke daratan saat ini masuk lagi, naik lagi menggenangi Jalan Pantura, teman-teman. Jalan Pantura, khususnya Jalan Pantura dari Semarang ke arah Demak, teman-teman. Nih, jadi di depan ini yang kami ambil videonya ini adalah Jalan Pantura antara Semarang ke Demak, tepatnya di daerah Sayung, teman-teman ya, di Kabupaten Demak. Ini air laut ini naik lagi. Kemarin-kemarin itu sempat naik, kemudian surut beberapa hari atau hampir seminggu surut, ini kemudian naik lagi, teman-teman. Jadi air rob ini adalah air laut yang masuk ke daratan, yang naik ke daratan akibat air laut pasang, teman-teman ya. Air laut pasang itu berarti air lautnya naik, teman-teman. Kemudian karena daerah Semarang Utara dan Sayung, kemudian Demak ini daerah dataran rendah, maka ketika air laut itu naik, otomatis airnya itu naik ke daratan, teman-teman. Naik ke daratan itu ya menggenangi seluruh kampung-kampung yang ada di pesisir utara Kota Semarang sampai Sayung, Demak ini. Bahkan tahun ini, teman-teman, tahun 2022 ini naiknya air rob itu sampai masuk ke jalan. Jadi Jalan Pantura ini sering kemasukan air itu, terendam air rob itu, padahal tidak ada hujan, teman-teman. Jadi air rob itu menjadi seperti air banjir di daratan, dari laut masuk ke daratan seperti banjir, tetapi tidak ada hujan. Itu namanya air rob. Jadi bukan banjir akibat hujan ya. Nah, ini di antara Jalan Pantura ini ada yang tergenang, kemudian ini ya, yang saya melintas ini di depan ini pas kemudian airnya tidak naik, ini jalannya agak tinggi ya, betonnya agak tinggi. Tapi di sebelah kiri, teman-teman, di tuh sebelah kiri itu air kelihatan tuh ya, itu ada air ya, di depan rumah-rumah warga itu ada air. Air itu dia muncul dari dalam tanah, teman-teman, dari bawah ya. Air itu muncul dari bawah karena air itu datangnya dari air laut. Air laut itu lautnya posisinya ada di sana, teman-teman, di utara sana ya, di belakangnya perumahan ini itu kira-kira mungkin sekitar ada 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo itu laut atau pantai utara Semarang ya. Nah, belakang rumah ini ada tambak-tambak begitu, ada rumah-rumah kampung. Nah, itu, teman-teman. Orang-orang di sini, teman-teman, rumahnya seperti itu, teman-teman. Ini di depan rumah ini air, teman-teman. Jadi pasti airnya sudah masuk ke rumah. Ini sudah berhari-hari ini. Mereka pada, nah, ini, teman-teman, airnya seperti itu. Teman-teman lihat ya. Itu warung depannya air, di dalam warungnya juga pasti air. Ini tidak ada hujan karena ini air laut yang masuk ke daratan akibat air pasang ya, akibat air pasang. Kemudian air itu merembes ke bawah tanah, kemudian naik masuk ke daratan-daratan ini, teman-teman. Tuh airnya. Ini, teman-teman, kondisi bencana rob namanya di Semarang ya. Ini di tempat-tempat lain rob ini jarang ada ya, tapi kalau di Semarang ini rob ini sangat familiar karena sangat populer di masyarakat karena sering terjadi. Tetapi semakin tahun semakin parah, teman-teman, karena alamnya semakin rusak. Kemudian daratan di pesisir utara Semarang ini semakin tahun semakin turun datarannya, tanahnya itu semakin turun, teman-teman. Itu dari hasil penelitian juga seperti itu, menyebutkan bahwa tanah-tanah, nah ini di depan tuh kantor Polsek Sayung, teman-teman, halamannya terendam air. Nah, itu tulisannya kantor Polsek Sayung. Halaman polseknya terendam air, teman-teman. Tuh, kelihatan ya, terendam air. Halaman polsek terendam air itu. Nah, kemudian ada Puskesmas Sayung juga depannya air, teman-teman, meskipun halamannya sudah ditinggikan. Jadi, teman-teman, menurut penelitian para ahli itu pesisir utara Semarang itu setiap bulan itu penurunan tanah itu setengah senti, teman-teman. Berarti kalau setahun itu sudah hampir 6 cm ya, teman-teman ya, penurunannya 6 cm loh, teman-teman ya. Kemudian kalau 10 tahun itu mungkin sudah hampir 60 cm ya, hampir 1 meter, teman-teman. 10 tahun itu hampir 1 meter tanah di pesisir utara ini turun. Dan itu bukan omong kosong karena
diteliti para ahli geologi dari beberapa kampus teman-teman. Termasuk kami dari Jateng Pos TV pernah membuktikan soal penurunan tanah itu. Di pesisir utara Semarang itu ada stasiun pompa drainase. Itu stasiun pompa yang digunakan untuk menyedot air kalau terjadi rob dan banjir di kota Semarang. Itu airnya disedot teman-teman, dibuang ke laut untuk mengurangi genangan air. Nah, di situ ada alat, namanya alat yang digunakan untuk mengukur penurunan tanah dari waktu ke waktu. Waktu kami cek langsung ke lapangan itu, petugas menunjukkan dengan alatnya bahwa dari semula dipasang dulu, misalnya pada tahun 2012 itu dipasang bentuknya besi kayak linggis gitu ya. Dia ditempelkan temboknya itu bangunan gedung yang tidak mungkin goyah, tidak mungkin dia turun meskipun tanah turun. Itu gedungnya, lalu besinya itu kayak linggis ditempelkan di dindingnya itu. Bawahnya itu tanah, dia menyentuh tanah. Lah, kalau tanahnya turun, kayak besi linggis itu ikut turun itu dari waktu ke waktu teman-teman. Di situ ditandai sama petugas. Jadi misalnya tahun 2012 itu bagian atasnya itu di garis putih. Tahun 2012 tanggal sekian itu di sini. Nah, tahun berikutnya itu ujungnya itu yang tadi di paling atas itu ikut turun teman-teman, turun ke bawah, besinya ke bawah. Karena tanahnya turun, ikut turun itu. Lah itu pada saat kami cek kira-kira sekitar 5 bulan lalu, posisinya itu penurunannya sudah 1 meter lebih teman-teman. Sudah 1 meter lebih turunnya tanahnya itu. Jadi tanahnya turun, besi linggisnya ikut turun. Itu jejak turunnya dari yang nempel tembok atasnya itu sudah 1 meter lebih. Itu memang bukti bahwa daerah pesisir utara Semarang ini terjadi penurunan setiap 10 tahun itu hampir 1 meter teman-teman. Ya, hampir 1 meter. Itu bayangin kalau misalnya sampai tahun ke depan hingga tahun 2050 itu betul kota Semarang bagian utara ini memang betul-betul tenggelam kalau tidak diatasi teman-teman. Nah, bukti penurunan kedua di gedung yang digunakan untuk mengukur penurunan tanah itu kan gedungnya tidak ikut turun. Tetapi bawah gedungnya dulunya itu kan tanah teman-teman. Sekarang itu gerowong teman-teman. Jadi bawah gedungnya itu tanahnya turun, maka di bawah gedung itu sudah gerowong kayak basement gitu. Ya itu sudah hampir 1 meter gitu. Itu bukti itu. Jadi itulah kawasan di pesisir utara Semarang yang setiap saat tanahnya itu turun teman-teman. Nah, itu kondisi itu kemudian ada rob sehingga menjadi lebih parah, maka tanah-tanah itu semakin tenggelam, rumah-rumah warga juga tenggelam. Mungkin solusinya tidak ada lain kecuali memang harus direlokasi dalam jangka panjang kampung-kampung di pesisir utara Semarang ini. Tetapi relokasi kemana? Karena kampungnya ini sangat luas ya. Dari Semarang Utara sampai ke timur itu masuk ke Sayong itu sudah masuk Kabupaten Demak. Itu kondisi kontur tanahnya pesisir utara sama. Jadi semakin hari semakin turun teman-teman ya. Penurunan tanah itu menurut beberapa ahli itu juga karena beberapa sebab. Yang pertama adalah karena adanya teman-teman ya, adanya penyedotan air bawah tanah sumur artetis ya. Sumur-sumur artetis di pesisir utara Semarang itu atau Sayong itu banyak teman-teman, karena situ banyak industri. Mereka rata-rata itu menyedot air dari bawah tanah, sehingga yang menyedot air dari bawah tanah yang dalamnya sampai hampir 100 meter ya. Nah, itu mengakibatkan semakin lama itu tanahnya keropos teman-teman. Ketika keropos maka tanahnya ikut turun kan gitu ya. Kemudian juga yang kedua, menurut beberapa literatur teman-teman, bahwa Pulau Jawa ini katanya ya, di bagian Jawa Selatan itu setiap semakin kesini itu Jawa bagian selatan itu naik, katanya begitu ya, terangkat naik. Kemudian Jawa bagian utara itu turun gitu ya. Pulaunya itu begitu. Yang selatan Jawa itu naik, yang utara Jawa itu turun katanya menurut penelitian teman-teman. Itu akibat ini teman-teman, akibat desakan lempeng itu, garis lempeng gempa ya, yang di selatan Pulau Jawa yang membentang dari baratnya Aceh sampai ke timur sana, ke timur sana ya, selatan timur sana teman-teman. Itu menurut literatur itu begitu. Sehingga Jawa bagian utara ini tentu semakin rendah, tanahnya semakin turun. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Nah, ini teman-teman, saya sudah masuk Sayong nih. Tuh depan itu sungainya udah penuh air tuh, sama itu akibat itu air laut tadi tuh, air laut. Kemudian rumah-rumah tenggelam semua teman-teman, tuh sebelah kiri itu tenggelam semua ya. Nah,
itu ada sepeda motor yang lewat tuh. Udah itu kampung, itu kampungnya tenggelam itu sudah. Itu ada rumah yang tinggal atapnya sudah separuh terendam ya. Itulah kondisi pesisir utara tuh airnya. Ini teman-teman, depan nih jalannya juga sudah kemasukan air teman-teman ya. Tuh kampung-kampung di utara itu. Ini kampung-kampung daerah Sayung Demak teman-teman, yang pada hari-hari begini tanggal 9 Juni ini rumah mereka terendam air rob, air laut yang naik ke daratan. Nih, dari Semarang sampai ke Demak ini, sampai ke Sayung daerah Demak ini kondisinya sama ya, air laut sama masuk. Nah ini teman-teman depan tuh, nah depan ini air lautnya masuk ke jalan tuh, kelihatan sekali. Ini bapaknya ya lagi membendung. Ini jalan Pantura teman-teman, Pantura Semarang Demak, kayak gini kondisinya. Semakin parah teman-teman ya. Dulu sekitar 5 tahun lalu tidak pernah terjadi seperti ini di jalan Pantura, tidak pernah terjadi seperti ini. Nah baru sekarang ini tuh airnya teman-teman masuk jalan semua ini. Jadi ada rumah yang dirobohin juga sama warga ya rumahnya. Nah, ini teman-teman kayak gitu depan kondisinya. Ini air laut masuk ke daratan, masuk ke jalan Pantura, otomatis kampung-kampung sebelah kiri itu udah banyak yang tenggelam teman-teman. Tuh ya, tuh kondisinya seperti itu teman-teman. Ini daerah Sayung ya, Sayung Kabupaten Demak, kondisinya seperti ini. Nah nyampe sini jalannya kering, tapi sebelah kiri tetap teman-teman, sebelah kiri kayak gitu kondisinya. Airnya begitu deras masuk ke daratan. Jadi air itu mengalir dari utara teman-teman ke selatan. Utara itu laut, jadi airnya masuk ke daratan. Tuh kondisinya teman. Nah ini sampai di posisi tol teman-teman, jalan tol Semarang Demak yang ini sedang dibangun. Tol Semarang Demak ini melintas melewati jalan ini, jalan di daerah Sayung ini, nyebrang dari utara ke selatan teman-teman. Ini tolnya ya. Tol itu untuk mengatasi kemacetan nanti Semarang Demak. Nah itu tolnya. Ini tolnya itu di depan sana nanti melintas ke selatan. Setelah itu lalu ke timur, lurus ke arah Demak. Nah itu tolnya kurang lebih sepanjang dari Semarang Demak itu sekitar 29 km teman-teman ya. Tuh dari Semarang itu nanti kalau nggak salah masuknya itu exit tolnya itu dari Pelabuhan Tanjung Mas, lalu ke arah timur. Nah di Sayung di sini posisi tol dari Tanjung Mas Semarang ke arah timur itu apa namanya? Jalannya dialihkan ke kanan teman-teman ya. Jalannya dialihkan ke kanan karena di depan itu ada peninggian jalan. Nah di Sayung ini selain ada tol, ada peninggian jalan teman, sehingga macet juga ya setiap hari. Nah ini tol-tol nih teman-teman. Ini sebelah kiri itu jembatannya, sebelah kanan lagi dibangun. Itu tol dari Semarang menuju ke Demak. Lah di Sayung ini antara pertengahan Semarang Demak. Tolnya itu kalau dari Semarang ke arah timur di sisi utara jalan Pantura, nyampe Sayung ini nyebrang ke kanan, nanti sampai ke Demak. Dari Sayung ke Demak itu tolnya posisinya ada di kanan jalan begitu teman-teman, nyebrang ya teman-teman. Nah di depan itu ada jembatannya. Nah ini proyeknya sedang mengerjakan itu ya. Selain ada tol ini ada banjir, ada rob di sini, ini ada peninggian jalan teman-teman. Jalannya kalau tidak ditinggikan itu ya tenggelam oleh air tadi, kayak air banjir tadi, air rob. Nah ini sebelah kiri itu sudah ditinggikan teman-teman, sudah dibeton. Nah cuman ini kan mengakibatkan macet ya setiap hari. Jalur Pantura Semarang ke timur sampai ke Demak ini macet setiap hari karena akibat peninggian jalan, akibat rob. Nah banyak sebab lah ya, tidak ada kecelakaan aja macet. Nah ini depan ini adalah jembatannya teman-teman. Dari kiri nyebrang ke kanan, jembatan tol Semarang Demak ini di Sayung melintas ya, nyebrang ke kanan jalan, lalu nah ini nanti dari kanan itu ke arah timur ya, ke arah timur sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu ke arah timur sana, kemudian ke arah Demak ya, itu tolnya, progresnya. Tolnya ini teman-teman masih berproses terus, ada yang sudah jadi tolnya, ada yang masih belum. Nah gitulah, sambung menyambung. Tuh teman-teman,
Kondisi jalur Pantura tanggal 9 Juni tahun 2022. Posisinya jalannya ini masih banjir. Beberapa ruas jalan kemasukan air rob ya sampai ke tengah jalan. Kemudian juga di Sayung ini masih ada peninggian jalan. Nah ini teman-teman, jadi setelah proyek tol ini sebelah kiri teman-teman jalannya sudah tenggelam. Nah ini jalannya sudah tenggelam. Ini sebelah kiri itu jalan ini kan dua lajur teman-teman. Yang sini itu sebenarnya ke arah Semarang, yang kiri itu ke arah Demak. Yang ke arah Demak itu sudah ditutup tadi. Nah ini ditutup ya, dipakai lewat motor aja, mobil sudah dialih karena udah tenggelam, jalannya seluruhnya tenggelam tuh teman-teman. Tuh teman-teman, jalannya udah tenggelam nih, hanya motor. Nah depan masih ada mobil tuh yang nekat. Nah kita ini sebetulnya melewati jalur sebelah kanan yang ke arah Semarang, tapi ini dipakai dua lajur ya. Nah yang kiri sudah ditutup karena kondisinya sudah parah. Nah itu teman-teman, kayak gitu tuh kondisinya. Nah nyampailah kita di sini sudah sampai ke arah Demak sana, kira-kira masih sekitar 16 kilo ya ini sampai kota Demak ini. Jalannya sudah tidak begitu parah dengan air rob ya. Di sini air robnya sudah tidak naik ke jalan nih, tinggal sedikit ini. Nah sampai ke sana itu sudah tidak ada. Jadi sekitar Sayung sampai ke kota Demak itu sekitar 9 km itu sudah tidak ada rob. Saya kira gitu teman-teman ya, laporan saya dari Jateng Pos TV tanggal 9 Juni tahun 2022 melaporkan tentang kondisi air rob Semarang yang masih parah, sering masuk ke daratan sampai akhirnya menggenangi jalan Pantura Semarang Demak teman-teman. Nah ini yang kami laporkan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau melintas jalan ini. Hati-hati, ini masih ada ya jalanan yang kena rob tuh sebelah kiri ya, itu masih ada. Nah saya kira gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.